Rusia memiliki rencana besar untuk tahun 2026. Pertahanan Ukraina seharusnya runtuh. Donbas, yang telah menjadi pusat pembicaraan damai, akan takluk oleh ofensif besar-besaran pada musim semi dan musim panas. Namun rencana itu gagal total. Bukan Rusia yang mendapatkan kemajuan, melainkan Ukraina. Sejumlah besar wilayah telah dibebaskan oleh Ukraina dalam sebuah kemenangan yang begitu menghancurkan semangat hingga Rusia dibuat malu. Penarikan pasukan yang menandai akhir perang sedang berlangsung saat Ukraina menerobos pertahanan Rusia untuk merebut kembali 600 km persegi wilayah. Invasi Putin ke Ukraina selalu memalukan. Saat tentara Rusia bersembunyi dan pertahanannya runtuh, muncul tumpukan rasa malu baru. Mari kita mulai dengan angka utama. Pada 8 Juni, Reuters melaporkan pernyataan yang dibuat oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi. Dia menyatakan momentum perang Ukraina berubah pada 2026. Setelah 4 tahun pertempuran melelahkan dan kemajuan Rusia yang lambat, Ukraina mulai membalikan keadaan. Tahun 2026 sejauh ini sangat luar biasa. Dalam 6 bulan, Ukraina telah membebaskan 600 km persegi wilayah dari Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendukung klaim ini dengan membagikan angka yang sama, menunjukkan kampanye 2026 tidak berjalan sesuai harapan Putin. Tahun ini seharusnya menjadi tahun di mana Donbas akhirnya diserahkan kepada Rusia. Ciri khas 2026 adalah pasukan Rusia bersembunyi, tewas, atau melarikan diri dari wilayah yang direbut kembali Ukraina. Ini memalukan bagi Rusia, akan kita bahas nanti. Angka 600 km persegi bukan satu-satunya data yang diumumkan Syrskyi dan militer Ukraina. Mei adalah bulan luar biasa bagi Ukraina dan kegagalan total bagi Rusia. Syrskyi menyatakan pada Mei, selisih wilayah yang dibebaskan dan yang hilang sekitar 100 km persegi, menguntungkan Ukraina. Artinya, Ukraina berhasil membebaskan lebih banyak wilayah daripada yang berhasil direbut Rusia pada bulan Mei. Ini terjadi di akhir serangan musim semi yang seharusnya jadi awal runtuhnya Donbas saat musim panas. Meski terus mendapat tekanan musuh, Angkatan Bersenjata Ukraina tetap mempertahankan pertahanan, menghancurkan pasukan pendudukan, dan menyerang musuh hingga ke belakang garis operasional mereka. Inilah hasil utama aktivitas militer kita di Mei yang telah dibahas dalam rapat evaluasi bulanan, ujar Syrskyi, sambil menyebut serangan di belakang garis musuh yang memberi petunjuk tentang cara Ukraina melakukannya. Ada beberapa catatan tentang angka ini. Syrskyi cepat menyebut angka 100 km persegi, tapi lebih hati-hati membahas lokasi kemajuan Ukraina. Panglima militer Ukraina memang menunjukkan bahwa Rusia telah meningkatkan tempo serangannya, terutama di wilayah timur dan selatan Ukraina. Pertempuran terus berlangsung di front Pokrovsk, Poliopola, dan Aleksandrivka, jadi bukan berarti Rusia tidak berusaha. Hanya saja, pasukan Putin terus-menerus gagal. Ukraina punya strategi membongkar pertahanan Rusia kapan saja di sepanjang front 1.200 km, dan strategi itu berhasil. Walau Syrskyi tak menyatakan langsung, dapat diasumsikan banyak keberhasilan Ukraina terjadi di selatan dan tenggara negaranya. Pada awal tahun 2026, Ukraina memulai serangkaian serangan balasan di poros Aleksandrivka yang berfungsi sebagai semacam persimpangan antara Oblast Donetsk, Zaporizhia, dan Dnipropetrovsk. Serangan balasan itu membuat Ukraina merebut kembali sekitar 400 km persegi wilayah pada awal Maret. Jadi masuk akal jika Ukraina masih terus menggerogoti beberapa posisi pertahanan Rusia di poros Aleksandrovka untuk menambah keberhasilannya, mungkin sambil memanfaatkan area-area lemah lainnya dalam proses tersebut. Jadi apa yang kita lihat di sini ada dua hal. Rusia mencoba meraih keuntungan besar di timur dan selatan dengan meningkatkan serangan di garis depan, namun gagal. Ukraina memilih pendekatan berbeda dengan menciptakan celah di pertahanan Rusia. Serangan jarak menengah berperan besar. Setelah kelemahan ditemukan, serangan balasan cepat dan tepat segera diluncurkan untuk mendorong mundur pasukan Rusia. Ini adalah deeskalasi yang cerdas, dan hal ini memaksa pasukan Putin mundur dengan rasa malu. Mei menjadi bulan kedua berturut-turut Rusia kehilangan wilayah bersih di Ukraina, memperburuk situasi pasukan Rusia yang gagal. Itu menurut Institut Studi Perang atau ISD yang mengatakan bahwa jika melihat perubahan wilayah sambil mengabaikan upaya infiltrasi Rusia ke zona abu-abu Ukraina, situasinya sangat buruk bagi Rusia pada bulan April. Ukraina berada di posisi untung pada bulan itu dengan perolehan wilayah bersih sebesar 116,01 km persegi.
Hal yang dibanggakan Rusia hanyalah menyusupkan unit kecil, sering hanya 1 atau 2 tentara, ke zona abu-abu, lalu menunggu sambil berharap drone Ukraina tidak menemukan mereka. Itu bukan penguasaan, melainkan pengecut yang menyamar sebagai pendudukan. Mari kita kembali ke bulan Mei. Fakta bahwa Ukraina berhasil merebut sekitar 100 km persegi bukanlah satu-satunya angka yang akan membuat Rusia menundukkan kepala secara kolektif karena malu. Dimanapun Anda melihat, angkanya tidak sebanding dengan kampanye penghancuran Donbas yang dibayangkan oleh Putin. The New York Post melaporkan bahwa Ukraina menghantam 88.000 target Rusia pada bulan Mei, sehingga tempo serangannya mencapai 2.838 serangan per hari di seluruh wilayah pendudukan dan di dalam Rusia sendiri. Lebih dari 30.000 tentara Rusia tewas akibat serangan ini. Selain itu, serangan-serangan ke Rusia yang terdiri dari lebih banyak serangan terhadap infrastruktur energi negara itu, serta kunjungan drone Ukraina ke Moskow, menyebabkan kerugian senilai $1 miliar pada kompleks industri militer Rusia. Lebih banyak angka datang dari media United 24 yang mengatakan bahwa aset serangan jarak jauh Ukraina menghantam 111 target di dalam Rusia di sektor energi, bahan bakar, dan industri militer negara itu. Ukraina melumpuhkan mesin perang Rusia dari dalam. Sirski menyatakan hal ini terjadi karena Ukraina kini memiliki rencana terpadu yang membuat serangan jarak jauhnya lebih efektif. Angkatan Laut Ukraina juga terlibat dalam aksi ini. Bulan Mei, negara yang hampir tak punya kapal perang, namun memiliki banyak drone maritim dan udara, melakukan 1.500 operasi demi melindungi pengiriman Ukraina. Hasilnya, 633 kapal Ukraina berhasil mencapai pelabuhan di Sungai Danube dan Odessa Raya, yang berarti Rusia bahkan tidak bisa sedikitpun mengganggu pengiriman komersial Ukraina. Sementara Rusia, mereka tak punya banyak hal dibanggakan di Mei, mencerminkan bagaimana tahun 2026 berjalan bagi kaki tangan Putin sejauh ini. Meskipun Rusia telah meningkatkan tempo serangannya, kemajuan mereka pada dasarnya terhenti sama sekali. Setiap kemajuan tentara Rusia di satu wilayah garis depan selalu dibalas di tempat lain, sehingga Ukraina berhasil mengambil inisiatif. Pada 29 Mei, Al Jazeera melaporkan bahwa kerugian wilayah Rusia sepanjang tahun 2026 sejauh ini 3 kali lipat dibandingkan yang terjadi pada 2025, dan jumlah korban jiwa di negara itu sudah mencapai 145.000 orang tahun ini. Dari jumlah korban tersebut, 86.000 adalah kematian, sedangkan 59.000 lainnya luka-luka. Yang berarti Rusia tidak hanya kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan rakyatnya secara permanen. Arah perang kini telah berbalik menguntungkan Ukraina. Dan Zelensky sendiri telah menjelaskan seperti apa situasi saat ini. Rusia tidak bisa disebut kalah perang, tapi mereka kehilangan inisiatif setiap hari, ujar Presiden Ukraina pada wawancara 9 Juni. Artinya, kemajuan besar Rusia mandek dan tidak menghasilkan apa-apa. Ukraina menguasai dan unggul di seluruh garis depan. Dan meskipun perubahan ini tidak berarti bahwa Ukraina akan segera mengusir Rusia dari wilayahnya, hal ini berpotensi mengakhiri perang karena narasi yang dibangun oleh Putin telah hancur berantakan. Presiden Rusia ingin dunia mengira Ukraina mudah direbut. Ukraina telah menghabiskan tahun 2026 untuk membuktikan bahwa Putin salah, dan itu merupakan rasa malu besar yang bertujuan mendorong Rusia mundur secara memalukan dari perang. Mari bicara soal rasa malu. Putin tampak seperti pria yang tidak memilikinya. Dia dengan senang hati memerintahkan militernya untuk melakukan kejahatan perang di Ukraina, semua demi keinginannya untuk tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin besar Rusia. Menunjukkan hal itu saja tidak cukup untuk membuat Putin malu. Namun, yang akan membuat pemimpin Rusia itu menundukkan kepala adalah ketika dia terbukti sebagai ahli taktik militer yang sangat tidak cakap. Sehingga apa yang seharusnya menjadi kemenangan cepat dan mudah bagi tentara Rusia yang sangat kuat, justru berubah tidak hanya menjadi perang yang melelahkan, tetapi juga perang yang mulai kalah oleh Rusia. Tahun 2026 yang seharusnya akhir bagi Ukraina, malah jadi momen terbongkarnya mitos Rusia. Itulah yang akan membuat Putin malu besar. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang hal itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak konten menarik lainnya, jadi pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak ketinggalan video harian kami. Agar tahu bagaimana Ukraina membuat Putin malu karena perangnya, kita harus paham Putin dulu. Pemimpin Rusia adalah seorang pria yang sangat menghargai kekuasaan di atas segalanya. Dia sering membuat pernyataan besar dan berharap semuanya terwujud. Kita melihatnya di Donbas sekarang. Putin yakin militer Rusia akan menguasai seluruh Donbas pada musim gugur 2026.
Artinya, maju besar-besaran di wilayah timur Ukraina dan melumpuhkan benteng Donetsk. Putin sangat yakin dengan klaimnya hingga menjadikannya alat tawar saat pembicaraan damai, meminta Ukraina menyerahkan Donbas sebelum militer Rusia menghancurkan pertahanan mereka. Kenyataan di lapangan menunjukkan cerita yang sangat berbeda dan itu membuat Putin malu. Pasukan Rusia bukan mengamuk, tapi lari dan bersembunyi. Kita melihat hal itu sekarang di Kinburnspit. Pada 9 Juni, The New Voice of Ukraine melaporkan bahwa kelompok partisan Ukraina Atesh mengatakan bahwa pasukan Rusia secara aktif meninggalkan posisi mereka di bagian utara dan barat Kinburnspit setelah serangan Ukraina yang telah mengganggu aliran pasokan dan membuat pasukan tersebut terisolasi. Pola ini terus berulang di garis depan, memungkinkan Ukraina merebut 600 km persegi wilayah pada 2026 dan meraih keuntungan bersih 100 km persegi dari Rusia pada Mei. Tentara Rusia yang kuat itu sedang ketakutan setengah mati. Dan bagi Putin, ini adalah situasi yang memalukan karena hal ini membongkar setiap klaim yang dia buat tentang apa yang Rusia lakukan di Ukraina. Rusia mencoba menutupi kenyataan di Ukraina dengan klaim berlebihan demi ilusi kekuatan. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, membagikan pandangannya tentang perang Ukraina yang tampaknya hanya ada di pikirannya. Sejak awal tahun, total 80 permukiman dan lebih dari 1.700 km persegi wilayah telah berada di bawah kendali kami, klaim Gerasimov. Hal itu sudah memalukan bagi Rusia karena hanya menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina yang direbut. Sumber Ukraina menyatakan angka sebenarnya sekitar 600 km persegi yang direbut, lebih buruk bagi Rusia. Apa yang terjadi di Ukraina sekarang adalah mitos yang terbongkar. Banyak mitos sebenarnya dimulai dari kisah Putin sebagai pemimpin kuat Rusia. Putin ingin rakyat melihatnya sebagai pelindung meski drone Ukraina menembus pertahanan udara di wilayah utama seperti Moskow dan Sankt Petersburg. Rasa malu terbesarnya adalah bahwa kekuatan persuasinya, baik di Rusia maupun di panggung dunia, tidak berarti banyak ketika minyak terbakar, bahan bakar langka, tentara Rusia tewas dalam jumlah besar, dan Ukraina bahkan menerobos pertahanan Rusia di wilayah pendudukan. Kekuatan berubah jadi bualan Rusia yang tak berdasar dan capaian yang dibesar-besarkan. Itu saja sudah menghina Putin. Pemimpin Rusia itu tahu setiap ucapannya soal kemenangan Rusia yang katanya pasti hanyalah kebohongan. Dan pada usia 73 tahun, Putin dipaksa untuk mempertimbangkan kemungkinan nyata bahwa Ukraina telah membuat perang yang ia mulai akan bertahan lebih lama darinya. Seiring bertambah usia, Putin melihat kendalinya atas invasinya makin lemah. Serangan Ukraina di Sankt Petersburg terjadi selama konferensi ekonomi yang dijuluki Davos Rusia yang dihadiri oleh puluhan ribu orang dari seluruh dunia. Mereka pasti melihat asap membumbung saat Ukraina menunjukkan simbol kegagalan Putin mengendalikan perangnya. Rusia tidak bisa mempertahankan diri dari Ukraina, baik di darat maupun di langitnya sendiri. Ini bukan hanya soal malu karena penarikan nyata pasukan Rusia dari wilayah yang dibebaskan Ukraina, tetapi juga ada malu secara simbolis. Hancurnya anggapan apapun yang coba diciptakan Rusia tentang dirinya sebagai pemenang yang tak terelakkan dalam perang Ukraina. Fakta di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan Putin dan para kaki tangannya. Serangkaian kemenangan telak yang diraih Ukraina menunjukkan bahwa negara itu tidak hanya jauh dari kata menyerah, tetapi juga telah merebut momentum dan memaksa Rusia berada dalam posisi tertekan. Apa yang telah kita lihat dari Ukraina sangat mengesankan. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan selanjutnya untuk memastikan Ukraina dapat mempertahankan pencapaiannya. Bantuan dari pendukung Ukraina harus terus berlanjut dan diperkuat, dan ada perkembangan tak terduga yang akan segera kami ungkapkan. Ukraina perlu mempertahankan strategi serangan jarak menengah yang telah memungkinkan mereka memperoleh 600 km persegi di tahun 2026 pada wilayah yang bisa mereka kendalikan secara aktif. Tahun 2026 menandai kedatangan kategori baru drone ke dalam angkatan bersenjata Ukraina karena Ukraina akhirnya memiliki kendaraan udara tak berawak yang hemat biaya dan mampu menghancurkan logistik serta posisi komando Rusia hingga 200 km di belakang garis depan. Ukraina memakai drone untuk mengganggu jalur pasokan Rusia, menembus pertahanan udara, dan melumpuhkan pergerakan pasukan Rusia di belakang sehingga garis depan jadi rentan. Logikanya jelas. Jika Ukraina menghentikan Rusia memperkuat posisi dengan pasokan dan tentara, akan tercipta kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Pasukan Rusia yang compang-camping dan kalah terpaksa mundur karena apa yang mereka butuhkan untuk menopang pertahanan mereka tidak kunjung datang.
Ukraina menyerang jauh ke dalam dan kemudian menghantam keras di garis depan. Pertambahan bersih wilayah seluas 100 km persegi di Mei menunjukkan strategi itu berhasil. Fase baru perang telah dimulai saat Ukraina mencekik logistik Rusia di belakang garis depan. Jalur darat Rusia untuk mengangkut pasukan dan pasokan sedang diserang. Kita melihat di Crimea, jembatan darat yang menghubungkan semenanjung ke selatan Ukraina dihancurkan oleh drone jarak menengah. Pasukan Rusia harus menyebar, memberi lebih banyak peluang serangan balasan terhadap serangan balasan, sementara Ukraina total menerapkan strategi barunya. Pada 27 Mei, Ukraina meluncurkan Logistics Lockdown Program yang memberi penghargaan unik penyerang jalur pasokan Rusia dengan lebih banyak drone dan hadiah berbasis sistem poin. Kementerian Pertahanan telah mengalokasikan 113 juta dolar untuk program ini. Setiap tambahan dana membuat Ukraina semakin efektif. Itu membawa kita ke hal kedua yang harus terjadi agar Ukraina bisa mempertahankan pencapaiannya sejauh ini pada tahun 2026. Saat Ukraina mulai mendominasi di darat, sekutunya seperti Uni Eropa atau UE harus berbuat lebih banyak untuk mendukung pasukan Zelensky. Itu pendapat Komisaris Pertahanan dan Antariksa Eropa Andreas Kabilias yang menyatakan negara anggota UEP harus siap mengeluarkan lebih dari 80 miliar dolar untuk pertahanan Ukraina hanya pada tahun 2026. Dengan memberikan penghargaan atas dukungan kepada Ukraina, tentu saja ada juga langkah dari negara-negara anggota untuk mengirimkan dana yang sama seperti tahun lalu, itu sekitar 70 miliar euro, kata Kabilias. Intinya, semakin banyak bantuan militer untuk Ukraina, semakin baik, karena dana itu memperkuat pertahanan dan ofensif negara, serta memberi banyak keuntungan. Bukan berarti Uni Eropa tak mendukung Ukraina di 2026. Pada 8 Juni, Uni Eropa mencairkan 3,2 miliar dolar untuk mendukung stabilitas keuangan dan reformasi Ukraina. Dokumen tersebut masih berlangsung. Kubilius menegaskan dukungan tidak boleh goyah setelah lebih dari 4 tahun berjuang. Perang Ukraina bukan lagi tentang konflik lokal. Ini mengenai pertahanan kolektif Eropa terhadap ancaman Rusia, di mana Ukraina menjadi pemain utama dengan menciptakan cetak biru bertahan dan memimpin teknologi drone militer dunia. Dukungan Uni Eropa sangat penting agar Ukraina bisa terus menekan dan mempermalukan Putin. Namun beberapa saat yang lalu kami memberitahu Anda bahwa telah terjadi perkembangan tak terduga dalam perang Ukraina. Pada awal Juni, Kongres AS mengambil langkah kecil untuk menghargai kecemerlangan yang telah ditunjukkan Ukraina sepanjang tahun 2026 dengan memberikan lebih banyak senjata dan dukungan. Undang-undang dukungan Ukraina disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara 226 berbanding 195. Undang-undang ini tidak menjamin lebih banyak senjata dari Amerika Serikat, tetapi menjadi dasar bantuan pada Ukraina lewat kerjasama intelijen, tambahan sanksi untuk Rusia, dan bantuan keamanan. Pengesahan undang-undang ini penting bagi Ukraina. Ini menandakan kepada Putin bahwa meski ada kekacauan yang coba diciptakan sejak Presiden Donald Trump menjabat, Amerika tetap mendukung Ukraina. Dukungan itu kini sudah tertulis menjadi fondasi kerjasama lebih dalam dan investasi pertahanan Ukraina di Amerika Serikat. Namun ada catatan di sini. Undang-undang ini masih perlu melewati Senat Amerika Serikat dan belum tentu disetujui. Sinyalnya jelas, RUU bipartisan yang lolos dari DPR Amerika Serikat menunjukkan pada Putin bahwa dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina lebih kuat dari dugaannya. Berbulan-bulan manipulasi telah gagal. Pesan yang tidak ingin didengar Putin telah dikirimkan. Ketika Ukraina merebut kembali wilayahnya dan bersiap untuk paruh kedua 2026 dengan strategi serupa, rasa malu terbesar Putin bisa terjadi di meja perundingan. Ukraina kini memiliki daya tawar yang tak pernah diduga Rusia dan dapat bernegosiasi dari posisi kuat. Putin mengira dia memegang semua kendali. Pada 2026, Ukraina beberapa kali membalikan keadaan seperti kartu Uno reverse. Ukraina tidak akan puas dengan pencapaiannya. Untuk memastikan kampanye serangan jarak menengah yang telah memungkinkan pencapaian Ukraina di tahun 2026 terus berlanjut, Ukraina sedang membangun drone-drone yang lebih baru dan lebih kuat. Salah satu drone tersebut baru saja melakukan debutnya. Morrigan telah terbang, dan drone ini memainkan peran penting dalam menghancurkan jembatan darat RR-280 milik Rusia. Tonton video kami untuk mengetahui apakah drone baru ini bisa jadi pengubah permainan serangan jarak menengah Ukraina. Jika Anda suka video ini, tekan subscribe dan lihat video lain tentang kegagalan invasi Putin. Terima kasih telah menonton.